Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan subtema amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan selanjutnya. Kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam melanjutkan pembahasan kita menuju negeri abadi, yaitu negeri surga dan negeri neraka. Yang kita baca, kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah azallahu wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas terkait dengan amalan-amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini perlu kita ulangi lagi bahwasanya bukan berarti amalan itu sebagai penebus surga. Ya, bukan berarti amalan yang dilakukan maka sebagai imbalan yang layak adalah surga. Tidak begitu maksudnya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak masuk surga dikarenakan amalannya. Karena surga itu terlalu mahal dan amalan manusia nilainya masih terlalu rendah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan manusia ke dalam surga dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita tidak usah beramal, tidak ada gunanya amal, tidak ikhwah. Beramal itu ikhwah sangat berguna dan sangat bermanfaat. Semua yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti bermanfaat untuk diri kita, untuk jiwa kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, pasti bermanfaat. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman dan beramal soleh, maka kita berharap Allah itu memandang kita dan memberikan kasih-Nya, mengasihani kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita, sehingga dimasukkanlah kita ke dalam surga. Tapi surga itu sekali lagi bukan sebagai imbalan atas amalannya. Hanya untuk amalan itu sebagai ikhwah, menunjukkan kita itu berharap sangat dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, sangat berharap surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita tunduk patuh semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita Allah kasihan dengan kita, sehingga dimasukkannya kita ke dalam surga. Kemudian ikhwazallahu iyyakum, kita sudah bahas bahwasanya amalan yang memasukkan ke dalam surga ada dua, yaitu ada dua bahagian besar. Yang pertama yaitu global. Seluruh amalan kebaikan, seluruh amalan soleh itu berpotensi untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Seluruh amalan soleh. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la tahqiranna syai'am minal ma'ruf. Jangan kalian anggap remeh dengan perbuatan baik walaupun dia kecil. Jangan kalian menganggap remeh dengan perbuatan baik yang sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun hanya dengan menunjukkan wajah ceria ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Bisa jadi ini merupakan penyebab seorang itu dimasukkannya Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala idkhalu sururi fi qulubil mu'min, yaitu mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan menunjukkan wajah yang ceria, dengan menunjukkan wajah yang imbisat, yang cerah, yang ceria, maka orang yang melihat kita akan merasa senang sebelum dia berbicara apapun. Hanya dengan melihat dia sudah senang dengan kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Secara global, seluruh amalan soleh, seluruh iman dan amal soleh memasukkan seseorang, berpotensi kuat untuk memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, demikian juga masalah iman dan Islam, ya, setelah bagaimana yang sudah kita jelaskan tentang perbedaan antara iman dan Islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kemudian ikhwah, Al-Qur'an juga menyebutkan secara rinci amalan soleh rinci. Kalau yang sebelumnya kan kita bahas ya seluruh amalan soleh secara umum itu berpotensi memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke dalam surga dan menyebutkan jenis-jenis amalan soleh, ya, menyebutkan jenis-jenis amalan soleh. Wa fi ba'dhi ahyan tufassilul ayatu fi dzikril a'mali salihah allati tastahiqqu biha ashabuha al-jannah tafsilan katsiran. Dan terkadang ya sebagian ayat menyebutkan rincian amalan soleh, ya, menyebutkan amalan soleh secara rinci, yaitu amalan soleh yang memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara fi suratir Ra'd, seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, annahum istahaqqu bi'tiqadihim annama unzila ala rasulih wal haqq. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya, dicantumkan bahwasanya mereka berhak masuk surga, ya. Mereka berhak masuk surga ketika mereka meyakini bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu hak, benar. Tidak palsu, tidak kebohongan. Tapi itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biwafaihim bil uhud, dan dikarenakan mereka menepati janji, wa adamu
wa adami naqdihimul mitsaq, wa adami naqdihimul mitsaq, dan mereka tidak mengingkari perjanjiannya, wa waslihim ma amarallahu biwaslihi, dan menyambung apa yang diperintah Allah untuk disambung, wa khasyatihim lillah, juga dikarenakan karena takutnya mereka kepada Allah, wa khaufihim min su'il hisab, dan kekhawatiran mereka dari hisab yang buruk, wa sabrihim lillah, dan juga dikarenakan kesabaran mereka terhadap Allah, wa iqamis salati, dikarenakan mereka itu menegakkan salat, wa infaqi sirran wa alaniyatan, dan dikarenakan mereka berinfak, bersedekah baik dalam terang-terangan maupun dalam rahasia, wa dar'ihim bis hasanati sayyi'ah, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa amah?" Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada engkau hak, itu benar? Kaman huwa amah, sama seperti orang yang buta. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat istifham, yaitu pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan ingkar. Apakah sama orang yang meyakini apa yang dibawa Rasul itu benar sama dengan orang yang buta? Demikian ikhwah. Sama. Artinya sama dengan orang yang nggak meyakini, sama dengan orang yang membohongi atau mendustai beliau. Jadi di sini istifhamnya bentuknya bentuk pertanyaan, tapi maksudnya mengingkari. Ya tentu jawabannya tidak sama dan tidak perlu ditanya lagi. Demikian ikhwah. Ya, tidak perlu ditanya lagi. Misalnya ikhwah, misalnya ada teman saya memakai buku saya, diletaknya depannya bukunya. Kemudian saya tanpa izin, kemudian saya katakan, bukankah ini buku saya? Dan demikian, bukankah ini buku saya? Itu sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Ya, itu sebagai ingkar. Kenapa buku saya ada di tempat antum? Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini, ya istifham dia bentuk pertanyaan tapi mengingkari. Apakah sama orang yang yakin bahwasanya yang dibawa Rasulullah itu benar seperti orang yang meyakini bahwasanya yang dibawa Rasulullah itu tidak benar? Apakah sama orang yang beriman dengan Rasulullah dengan orang yang kufur pada Rasulullah SAW? Apa sama dengan orang yang mempercayai Rasulullah SAW sama dengan orang yang mendustai Rasulullah SAW? Jawabannya tentu tidak. Ya, tentu jawabannya tidak. Afaman ya'lamu annama huwal haqq annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa ama. Apakah sama orang yang meyakini yang diturunkan kepada Muhammad itu benar sama seperti orang yang buta? Yang kenapa dikatakan buta ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Buta di sini maksudnya bukan buta hakiki. Kalau buta yang hakiki itu kan maksudnya yang tidak bisa melihat. Ya, yang tidak bisa melihat. Tapi buta di sini yang dimaksud adalah buta hati. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sesungguhnya kami telah penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan dengan jin dan manusia. Siapa ini? Karakter mereka, spesifikasi mereka yang masuk ke dalam neraka ini siapa ini? Apa ciri mereka ketika mereka di dunia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Artinya hati mereka itu nggak bisa menerima kebenaran. Nggak bisa memahami kebenaran, apalagi sampai menerimanya. Hati mereka buta. Hati mereka itu keras. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tak digunakan, tidak bisa digunakan untuk memahami kebenaran. Kemudian, walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak bisa melihat. Artinya ketika Allah mengatakan dia punya mata, berarti dia bisa melihat. Tapi Allah katakan dia nggak bisa melihat, maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Telinga itu fungsinya untuk mendengar.
Tapi ternyata orang ini tidak memfungsikan telinganya untuk mendengar kebenaran. Mata mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran. Telinga mereka budek, tidak bisa mendengar. Mata mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran. Telinga mereka tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Mata mereka nggak bisa melihat, telinga mereka nggak bisa mendengar. Yang pada dasarnya secara hakikatnya mereka normal. Mereka bukan tunarungu, juga bukan tunanetra. Tapi ternyata mereka dikatakan Allah tunanetra, tunarungu. Kenapa? Tidak bisa digunakan untuk menilai kebenaran. Inilah yang dimaksud ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kalan'am balhum adall. Orang-orang yang seperti ini, hati mereka tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa memahami kebenaran. Mata mereka tidak bisa melihat kebenaran. Telinga mereka tidak berfungsi untuk mendengar kebenaran. Mereka itu ibaratnya an'am, yaitu binatang ternak, hewan ternak. Kita tahu bahwasanya ikhwah, hewan ternak itu ya hewan yang dipelihara guna untuk dimakan. Demikian beda dengan hewan buas kan, hewan-hewan liar. Demikian ikhwah. Itulah dia. Kemudian balhum adall, bahkan mereka itu lebih parah dibandingkan hewan-hewan ternak. Inilah yang dimaksud dengan a'ma. Ya. Mereka buta. Tidak bisa melihat bahwasanya apa yang dibawa Rasulullah SAW itu benar adanya. Hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu adalah shadiqun wa masduq. Beliau benar dan beliau berhak untuk dibenarkan ataupun dipercaya. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa memikirkan ini ulul albab hanya orang-orang yang waras. Hanya orang-orang yang menggunakan pikirannya, hanya orang-orang yang cerdas. Jadi ikhwah, di dalam Islam standar orang itu cerdas bukan EQ-nya sekian 200 misalnya, bukan, tapi mereka yang bisa memahami kebenaran dan bisa menerimanya. Ya, dan bisa menerimanya, bisa mengimaninya, bisa mengamalkannya. Itulah orang yang cerdas. Demikian ikhwah. Adapun orang yang pintar, kemudian dia Masya Allah mungkin IQ-nya tinggi, tapi tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menalar sebuah kebenaran, bahkan tidak bisa menerimanya. Walaupun terkadang hatinya bisa menerima, tapi akalnya nggak bisa menerima. Dikarenakan kezoliman dia, seperti Fir'aun. Wajahadu biha wastayaqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Dia itu si Fir'aun. Ya, Fir'aun ini kan Raja Mesir. Siapa yang nggak kenal dengan Raja Mesir? Pasti orang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak akan mungkin jadi raja. Apalagi peradabannya sangat tinggi pada waktu itu. Itu hasilnya piramida misalnya. Yang sampai sekarang membuat orang terkagum-kagum. Sampai waktu zaman modern sekarang, orang masih terkagum-kagum dengan bangunan piramida. Itu zaman Fir'aun. Tapi dia itu kal an'am. Kata Allah, dia itu seperti hewan ternak. Nggak cerdas, walaupun IQ-nya tinggi. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Hati kecil yang menerima. Wajahadu biha wastayaqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Sungguh mereka itu mengingkari Nabi Musa. Dalam hati mereka itu mereka mengingkari Nabi Musa, tapi hati mereka menerima. Kenapa nggak menerima? Karena merasa lebih tinggi, karena sombong, karena menganggap Nabi Musa, si Musa ini anak dapat di sungai misalnya. Kok tiba-tiba dia mengatakan Fir'aun tidak Tuhan? Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya, orang cerdas tapi buta. Orang cerdas tapi tuli. Orang cerdas tapi bodoh. Nah, demikian ikhwah. Artinya yang tidak menggunakan akal warasnya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Mereka yang melaksanakan, menepati janjinya kepada Allah dan tidak mengingkari ataupun tidak membatalkan perjanjian. Ikhwah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yufuna bi ahdillah, yaitu mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, itu dikatakan
yufuna bi ahdillah wala yanqudunal mitsaq, dan tidak membatalkan, ya. Tidak membatalkan dengan alias yaitu tidak kafir, ya. Karena permasalahan ikhwah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, manusia itu ketika dia berada dalam ruh, Allah Subhanahu wa taala sudah menanyai mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua ruh umat manusia mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Tapi ternyata ketika mereka sampai di dunia, mereka mengingkari janji itu, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menzalimi Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwwata illa billah. Mereka tadi sudah berjanji dan mengikrarkan, dan mereka membatalkan ketika mereka semasa di dunia. Kemudian walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Mereka yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Apa itu ikhwah? Yaitu silaturahmi, hubungan kekerabatan. Ini merupakan kewajiban atas setiap kaum muslimin. Silaturahmi. Silaturahmi artinya menyambung rahim, yaitu yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan kekerabatan. Baik keluarga dari pihak ayah maupun dari keluarga dari pihak ibu, atau di antara mereka sesama saudara, apakah saudara kandung, ataukah saudara seayah, ataukah saudara seibu, atau ke bawah mereka, anak cucu segala macam dan seterusnya, itu tidak boleh diputus. Mereka yang memutus silaturahmi, maka mereka termasuk melakukan dosa besar. Demikian ikhwah. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, man sarrahu ayyabasutalahu fi rizqih wa yunsha'u lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang suka kalau rezekinya dilapangkan, usianya ditambah oleh Allah, maka sambung tali silaturahminya. Cara menyambungnya bagaimana? Dengan memberikan kebaikan, nasihat, nasihat. Itu cara menyambung silaturahmi. Makanya kalau kita bersedekah, membayar zakat kepada family kita, kerabat kita yang berhak menerimanya, maka kita mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah atau pahala zakat, dan pahala menyambung silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, maksudnya menyambung kekerabatan, menyambung silaturahmi. Ayyusal, amrul bi ayyusal, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah, wa yakhafuna su'al azab, dan mereka khawatir terhadap su'al azab, yaitu terhadap hisab yang buruk. Mereka yang takut dengan kalimat yakhsha ikhwah, yakhsha rabbahum. Para ulama menyebutkan kalau dia terkait dengan kalimat yakhsha dengan khauf, khasyah dengan khauf itu 2 hal yang artinya mirip, ya, yang artinya mirip. Tapi kalau yakhsha ini ikhwah, ini ada pada diri para ulama. Makanya Allah menyebutkan para ulama itu kalau takut kepada Allah ada kalimat yakhsha. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang alim. Hanya hamba-hamba yang alim. Artinya dia takut kepada Allah tapi berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Karena dia seorang alim. Kalau ada orang yang tahu dari Quran dan Sunnah, tapi dia nggak takut kepada Allah, dia tidak dikatakan seorang yang alim. Demikian juga seorang yang takut kepada Allah, tapi dia nggak tahu dasarnya, maka dia juga tidak dikatakan seorang yang alim. Demikian ikhwah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Wa yakhshawna rabbahum, mereka itu takut kepada Allah, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut, khawatir dengan su'al hisab, yaitu dengan hisab yang buruk. Ikhwah rahimallahu yakum, seperti yang pernah kita pelajari, ya, yang sudah kita bahas di kajian yang udah lama ikhwah, bahwasanya di saat manusia-manusia itu di padang mahsyar nanti, maka akan digelar hisab, ya, akan digelar hisab. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Hisab yang mudah dan hisab yang sulit, ya. Sebagaimana juga sudah kita singgung dahulu, udah lama, bahwasanya seorang itu ikhwah rahimallahikum, seorang yang mukmin, seorang yang muslim, sekecil apapun keimanannya, dia diharapkan akan masuk ke surga walaupun melalui via neraka. Bahkan bisa kita katakan dia pasti masuk surga. Cepat lambat dia pasti masuk surga.
asalkan dia punya keimanan walau sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi manusia sekecil apapun. La yalituhu min amali min syai'. Allah tidak akan menzolimi seorang pun dengan amal yang sekecil apapun. Allah akan balas. Kalau dia punya keimanan setipis apapun, seandainya dia masuk neraka, maka cepat lambat akan Allah ambil dari neraka dan diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang muslim yang masuk ke surga itu kan ada beberapa. Satu, mereka yang yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Mereka yang masuk surga, masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang pernah kita bahas, yaitu sab'una alfan. Ya, yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mereka la yastarqun la yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka yang yastarqun tidak minta ruqyah, wala yaktawun, mereka juga tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan wa fi kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 orang mereka masuk bersamanya 70.000. Jadi sekitar kalau totalnya 70.000 kali 70.000 ya 70.000 ditambah dengan 70 kali 1.000. Ditambah dengan 1.000 kali 70. Ya totalnya semua sekitar 4 juta sekian lah, 4 juta, 9. Demikian ikhwah rahimallahu. Yang masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang mendengar, terutama yaitu yang mendengar acara kita ini, yang menyaksikan acara kita ini masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Jenis yang kedua ikhwah, mereka yang masuk surga tapi dihisab dulu. Ya, hisab, tapi hisabnya hisab yasiro, hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu gimana ikhwah rahimallahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan gambarannya, yaitu seorang hamba apabila dia dihisab dan Allah ingin menghisabnya dengan hisab yang mudah, maka faja'alahu fi kanifihi. Allah buat penutup. Ya, jadi ketika dia diinterogasi, ketika dia duduk di kursi terdakwa di pengadilan akhirat nanti, dia akan diadili tapi dengan sidang tertutup antara hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, menginterogasi dia, ama fa'alta kadza wa kadza, ama fa'alta kadza wa kadza, bukankah kamu telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini? Dia nggak bisa bilang apa-apa. Ya, dia tidak bisa bilang apa-apa dan dia mengakui itu. Demikian. Apakah ada kamu komplain dengan semua catatan amalan? Dia katakan nggak ada komplain. Sudah sangat pasrah, sudah sangat takut akan masuk ke dalam neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dia bitokoh itu terdapat kalimat la ilaha illallah. Si orang mukmin ini mengatakan, ya Allah, apalah fungsinya bitokoh kecil ini dengan segudang perbuatan burukku? Kata Allah, la udlimu abdi syai'ah. Aku tidak akan menzalimi hambaku sedikit pun. Letakkanlah bitokoh, letakkanlah segudang amalan buruk itu di satu amalan, di satu timbangan, dan bitokoh satu timbangan lain di timbangan yang lain, dan ternyata berat bitokohnya ikhwah. La rajahat bitokoh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya dan memberikan dia catatan amalan yang baik saja, ya, yang dosa-dosa kesalahan dihapus, dan dia akan diberikan catatan amalan dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masura. Innahu dhanna alla yahur bala innahu kana wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka kami akan beri dia catatan amalan dari sebelah kanan, ya, di sebelah kanan, dan dia akan menjadi bahagia, ya, kembali ke keluarganya. Kemudian dalam ayat yang lain dia akan menunjukkan kepada yang lain, ha umuqra'u kitabiyah
inilah amalan kebaikanku. Kalian baca silakan. Wah, enggak, Masya Allah. Karena dia diberi hisab yasiro. Ya, hisab yasiro. Mudah. Orang tak tahu apa kesalahan dia. Allah tutup kesalahan dia. Allah tak umbar kaiban dia. Aib dia, ya, dosa-dosa dia di akhirat nanti. Bagaimana cara mendapatkan ini, ikhwah? Rasulullah pernah mengatakan, man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang mukmin, dia tahu ini aibnya. Bukan dikarenakan dia cari-cari, enggak. Tapi dikarenakan kepergok atau ya tahu begitu saja. Ya, kemudian atau ketahuan dia melakukan sebuah perbuatan maksiat tapi dia rahasiakan. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang muslim, maka Allah akan rahasiakan juga aibnya. Karena setiap orang itu pasti punya aib. Enggak akan ada yang enggak punya. Semua anak Adam itu punya aib. Tapi ada yang diketahui oleh orang lain dan ada yang tidak. Bahkan mungkin tak diketahui oleh pasangannya sendiri. Tapi Allah rahasiakan, ya. Allah rahasiakan di dunia dan di akhirat. Di dunia tak tersebar aibnya. Dia melakukan dosa tapi tak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat Allah rahasiakan juga, tidak diumbar aib dia di hadapan seluruh makhluk. Karena interogasi hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua, yaitu hisaban asir, hisab yang sangat sulit. Ini yang kata Rasulullah SAW, manukisha udhiba. Barang siapa yang didebatkan perbuatannya, maka dia pasti akan dia azab. Inilah hisaban ya asir. Mereka yang mendapat hisab yang sulit, itu pasti diazab. Ya, pasti diazab. Dan gelar pengadilannya pun akan ditunjukkan di hadapan khayar ramai. Ikhwah. Orang ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala diampuni. Tapi tetap suatu hari nanti dia akan masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah. Yang keempat yaitu orang kafir. Orang kafir ini ikhwah rahimanallah, ada yang menyebutkan dihisab, ada yang menyebutkan tidak dihisab, ya. Seperti yang pernah kita bahas bahwasanya sebelum masuk neraka itu orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti siapa yang mereka sembah. Kalau mereka yang menyembah Firaun akan membawa mereka. Ya, disadari nggak disadari mereka tetap akan mengikuti Firaun. Ketika Firaunnya lompat ke neraka, mereka pun lompat ke neraka. Mereka yang menyembah Lata, Uzza, Manat, mereka akan mengikuti Lata, Uzza, Manat ini membawa mereka ke dalam neraka. Demikian ikhwan rahimallahu yakum. Tapi yang rojeh tetap mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap akan diadili. Dan seorang mukmin, ciri orang yang masuk ke dalam surga yaitu wa yakhafuna su'al hisab. Mereka khawatir, takut terhadap hisab yang buruk. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim, dan mereka yang sabar berharap pahala, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabar di sini ikhwah dengan ketiga jenis sabar. As-sabru ala ta'atillah, sabar terhadap mentaati Allah. Was-sabru an manahi, ya, anil ma'siyah, sabar terhadap maksiat, menahan diri jangan sampai jatuh pada maksiat, ya. Yang tadi menahan diri tetap berada istiqomah di atas taat kepada Allah. Yang kedua, sabar agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabr ala qadarillah, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir baik, apalagi takdir buruk. Karena sesungguhnya sabar itu tidak hanya terkait dengan masalah kesulitan, ya, kesulitan. Sabar juga diperlukan ketika kita dalam keadaan lapang. Sabar kita butuhkan ketika kita dalam keadaan miskin. Sabar dibutuhkan ketika kita dalam keadaan kaya. Sabar dibutuhkan ketika kita dalam keadaan sakit. Dan sabar dibutuhkan ketika kita dalam keadaan sehat. Demikian ikhwah. Artinya ketika kita sakit, kita lebih dekat kepada Allah, ya. Agar kita sabar dengan cobaan ini. Ketika dia sedang sehat, dia sabar. Jangan sampai kesehatan itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kekayaan. Demikian ikhwah. Jadi dia sabar. Dan sabarnya itu, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sabar yang dibuat-buat. Bukan sedang acting, bukan. Ya, bukan sedang acting. Ya, dia terlihat mungkin lagi buat konten seolah dia adalah seorang yang sabar. Demikian ikhwah. Ya, dengan berbagai macam latar belakang kita tidak tahu apa maksudnya, walaupun kita nggak boleh menilai orang, tidak boleh menilai apa hatinya, ya. Tapi kita sebagai orang yang berbuat harus nilai hati kita.
Ketika kita berbuat baik, misalnya, ketika kita berbuat baik, kira-kira ketika kita sabar, kira-kira sabar kita itu karena Allah Subhanahu wa taala atau pura-pura hanya sekedar action atau sekedar ya supaya karena pas di depan publik kita ya seolah orangnya sabar, menerima apa adanya, bijaksana ketika dihujat orang misalnya. Ataukah benar-benar sabar itu karena Allah Subhanahu wa taala? Karena seluruh amal kebaikan itu percuma kalau dia tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqamus shalah, dan mereka yang menegakkan salat, wa anfaqu, menegakkan salat ikhwah ya kita tahu bagaimana menegakkan salat ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan hartanya dan menginfakkan apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka sirron, baik dalam keadaan rahasia, wa alaniyatan, walaupun terang-terangan. Boleh ikhwah, seorang itu boleh berinfak rahasia atau berinfak terang-terangan. Berinfak rahasia mungkin dikarenakan dia khawatir akan riya, ya, khawatir munculnya riya pada diri mereka. Terang-terangan dia berharap agar orang lain menirunya, ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah berharap pada para sahabat supaya berinfak untuk seorang muslim yang sedang musafir yang kehabisan bekal, hingga akhirnya ada seorang sahabat membawa hartanya di kainnya itu sampai keberatan dan diberikan kepada Rasulullah SAW. Sampai berbinar-binar wajah Rasulullah SAW dan mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan, mengajarkan sebuah cara sunnah yang baik atau kebaikan, maka untuk dia pahala perbuatannya dan pahala perbuatan orang yang mengikuti pahala dia. Dan pahala orang yang mengikuti perbuatan baik dia. Jadi sahabat tadi ketika dia sudah lakukan itu, ternyata banyak sahabat lain yang mengikuti cara yang sama. Melihat cara sahabat yang tadi itu, ikhwah. Itu faedah daripada berinfak dengan terang-terangan. Jadi ada faedahnya. Demikian ikhwah. Kalau kita katakan mana lebih afdol, dengan cara rahasia tapi ikhlas, terang-terangan ikhlas. Jawabannya terang-terangan. Karena bisa bisa ditiru oleh Allah ditiru oleh orang lain. Demikian ikhwah, bisa diikuti jejaknya oleh orang lain, akan lebih bagus, tapi ikhlas ya. Kalau dia khawatir tak ikhlas, mendingan dia infaknya itu rahasia. Orang yang sudah berinfak rahasia, apakah pasti ikhlas? Kadang-kadang juga enggak ikhwah. Terkadang juga enggak. Ada hal lain yang terkadang mendera dirinya, yaitu apa? Ujub. Nah, ujub. Ujub itu kan memang ngomong-ngomong dengan diri sendiri saja. Demikian ikhwah. Yunfiquna wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala selalu ketika berbicara masalah menginfakkan harta, selalu disebutkan mimma razaqnahum. Apa yang telah kami rezekikan, apa yang kami anugerahkan. Artinya kalau kita sebagai manusia, ketika kita mau membantu orang lain dengan harta kita, ingat harta itu milik Allah. Nah, itu dia. Supaya orang tahu, mimma razaqnahum, yang kalian punya itu punya kami yang ngasih kalian. Itulah kira-kira. Allah mengingatkan orang-orang yang memiliki harta dengan mimma razaqnahum, yaitu kami yang ngasih kalian itu. Kami yang menganugerahkannya. Artinya kalau kami taat, kalian nggak punya apa-apa yang bisa kalian infakkan. Makanya mumpung kami beri kalian, mumpung kami telah anugerahkan kalian ke lapangan harta, gunakan itu untuk akhirat. Maksudnya ikhwah. Supaya nggak pelit, ya, supaya nggak pelit, nggak kedekut. Kemudian ikhwah, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka adalah orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Walaupun sebenarnya ya boleh membalas keburukan dengan keburukan yang sama, itu hukum dasarnya mubah, tapi Islam tetap menganjurkan membalas kebaikan dengan keburukan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika orang berbuat buruk pada kita, ya sudah, balas dengan kebaikan, dimaafkan dia. Demikian ikhwah. Sulit, memang sulit. Dan ini merupakan salah satu ciri penduduk surga. Amalan penduduk surga semasa dunia, ini dia ikhwah. Orang berbuat buruk pada dia balas dengan kebaikan. Insya Allah ya. Dan tidak mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan ikhwah, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Apabila ada di antara mereka itu ada permusuhan, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, seolah-olah dia itu merupakan teman yang sangat dekat. Sebenarnya dia tidak suka ikhwah, tapi dia berusaha
agar tidak menampakkan itu, dia berusaha membalas permusuhan itu dengan seolah dia teman yang sangat dekat. Demikian ikhwah, dan gak mudah. Makanya Allah katakan, wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru. Gak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali mereka yang berhak mendapatkan pahala yang sangat besar. Orang sabar. Demikian ikhwan, perlu kesabaran. Kalau kita ini kan kalau dizolimi orang kan enaknya, puasnya kita itu kan kita balas dengan yang sama. Dipukulnya kita pukul dengan pukulan yang sama. Tapi ikhwah, yang namanya balasan itu sering juga terjadi balas tapi lebih parah dibandingkan yang dia terima. Ketika balasannya itu lebih parah, maka dia berbalik telah menzolimi orang tersebut. Makanya Islam sangat menganjurkan maafkan sajalah. Ya, karena kalau dibalas seringnya itu tidak terukur, ya, tidak terukur. Allahu a'lam bishawab. Soal penduduk surga cirinya semasa di dunia, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah para nabi dan rasul, orang soleh, masya Allah, haula wala quwata illa billah, luar biasa ikhwah. Terkadang kita, seperti apa sih hati mereka sampai seperti ini? Dizolimi. Ketika mereka sudah sanggup untuk membalas kezoliman tersebut, tapi apa yang dia lakukan? Dimaafkan. Ya. Ketika kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, bagaimana luar biasanya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat. Dengan Rasulullah saja mereka tidak segan. Padahal Rasulullah SAW adalah pemuka orang Quraisy, anak muda yang sangat diharapkan memimpin Quraisy. Dan mereka juga sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, Qul la ilaha illallah tuflihu, katakan, wahai orang Quraisy, la ilallah, kalian akan sukses. Ternyata mereka membangkang. Mereka mencercah habis-habisan Rasulullah SAW. Berbalik 180 derajat. Mencercah habis-habisan, menghina habis-habisan. Padahal beliau adalah keponakan sendiri, beliau adalah kerabat mereka sendiri, tapi mereka tak peduli. Ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksanya, tidak menterornya, tidak mengintimidasinya, kecuali dikarenakan karena dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu diteror, Rasul diteror, ya. Bahkan sempat ketika beliau sujud letakkan jeroan unta ikhwah. Tahu unta bagaimana? Bukan seperti jeroan kambing. Jeroan kambing itu saja pun kalau kita letakkan di atas kepala orang itu sudah berat, apalagi unta. Sampai Rasulullah SAW tak sanggup untuk mengangkat kepalanya dari sujud, ikhwah. Itulah penghinaan yang sangat luar biasa. Hingga datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha yang menganjakkan ataupun mengangkat jeroan unta itu, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Dan mereka melakukan itu dengan tertawa-tertawa. Itu Rasulullah, belum lagi sahabat-sahabat. Tapi ketika Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah, apa kata beliau? Apakah Rasulullah, mana yang kemarin meletakkan jeroan di kepalaku kita sujud? Ayo, maju. Enggak begitu. Mungkin kalau kita ya begitu. Mana? Kau masuk sini. Ingat enggak dulu? Mungkin begitu kalau kita ikhwah. Ya, enggak sabar kita dengan mereka. Kita sudah bisa membalasnya. Tapi ternyata itu bukan ciri penduduk surga. Itu bukan ciri penduduk surga. Rasulullah katakan, menurut kalian saya itu gimana? Apa kata mereka? Anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau adalah orang yang terbaik kami dan anak orang yang terbaik kami. Udah berbalik. Ketika mereka nggak bisa apa-apa. Apa kata Rasulullah? Antumut tulaqa. Udah kalau begitu kan dimaafkan semua. Semua dimaafkan. Apa efeknya ikhwah? Sejak saat itu tidak ada satupun penduduk kota Madinah yang nggak muslim. Seluruhnya masuk ke dalam Islam. Turun ayat idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Memang enggak mudah, ikhwah. Memang surga itu bukan mudah. Surga itu mahal. Jalan menuju surga itu banyak onak dan duri, banyak rintangan-rintangan. Ya harus usahakan. Ya, walaupun mungkin amalan kita tidak layak untuk dimasukkan ke surga, tapi kita berharap amalan itu Allah kasihan dengan kita. Allah bimbing kita, ayo terus jalan. Demikian ikhwah. Kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyimpang dari jalan yang lurus, ujung-ujungnya ke neraka, dan itu yang paling disukai oleh si iblis. Demikian ikhwah, karena dia selalu cari kawan bersama dia dalam
dalam neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia itu tuh mengajak teman-temannya, kawan-kawannya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Kemudian ikhwah, ulaika lahum uqbad dar. Untuk mereka tempat yang terbaik, kesudahan yang terbaik. Apa itu? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden. Yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga itu. Ikhwah lihat, seharusnya kan yadkhulul jannah. Seharusnya yadkhulunal jannah. Ini jannahnya di awal ikhwah, sebagai penekanan kalian pasti masuk surga. Kalau seperti ini kalian pasti masuk surga. Jannah, kalian masuk surga. Kalian tuh surga untuk kalian yang kalian akan masuki. Nah gitu ikhwah. Surga. Jadi langsung poinnya disebutkan. Surga yang akan kalian masuki. Bukan kalian akan masuk surga. Nggak begitu. Menunjukkan ini penekanan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh min abaihim, dari ayah-ayah mereka. Ayah mereka maksudnya kakek, apalagi ayahnya kakek, kakek-kakek, terus nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Semua masuk dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sementara para malaikat akan masuk kepada mereka dari berbagai macam pintu dan mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian sudah sabar. Perhatikan ikhwah, di sini ada banyak amalan. Ujungnya malaikat katakan bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian sudah sabar. Karena semua yang disebutkan ini, semua yang disebutkan tadi ikhwah, ya poin-poinnya, mulai dari membenarkan apa yang turun kepada Rasulullah, kemudian menepati janji, tidak membatalkan perjanjian, mereka yang menyambung tali silaturahmi, mereka takut kepada Allah, khawatir hisab yang buruk, mereka yang sabar, mereka yang menegakkan salat, mereka yang berinfak baik dalam keadaan sirron dan alaniyah, rahasia maupun terang-terangan, mereka yang membalas kebaikan dan keburukan, semua itu ikhwah. Itu memang semuanya perlu kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Salam atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Sungguh ini merupakan kesudahan yang terbaik, tempat yang terbaik. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lain disebutkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak-anak mereka, keturunan mereka mengikutinya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan satukan mereka. Artinya ikhwah, seandainya si ayah berada di surga yang keempat, si anak berada di surga yang pertama, si anak akan dinaikkan di surga yang keempat. Nah, gitu ikhwah. Agar mereka berkumpul dengan keluarganya. Bukan si ayah diturunkan ke surga yang pertama, tapi si anak yang akan alhaqna bihim, kami akan gabungkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka. Jadi di antara kerabat-kerabat itu ikhwah, apabila siapa yang paling tinggi, maka kerabat yang juga masuk surga, ya bukan yang masuk neraka. Kerabat yang masuk surga ikhwah, apakah anak, apakah istri, ataukah ayah, mereka yang masuk surga, maka akan digabungkan kepada kerabat mereka yang tinggi dari dia derajat surganya. Demikian ikhwah, ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan gabungkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amal min syai'. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi di sini coba bayangkan bagaimana kesabaran mereka ikhwah, kesabaran mereka dalam beramal, ya, beramal. Apalagi tadi ini terkait dengan masalah membalas keburukan dengan kebaikan. Gak mudah ikhwah, ya. Bukan hal yang mudah. Semua ini punya tantangan dan perlu kesabaran. Sabar, tetap istiqomah di atas kebenaran. Karena kebenarannya akan digoyang terus ikhwah, akan digoyang terus. Baik dari setan dari kalangan
manusia maupun setan dari kalangan jin. Demikian ikhwah. Allah mengatakan bahwasanya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu ada musuh-musuh dari setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Bilang digoyang terus, makanya kita minta keistiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas jalannya, tetap tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sulit, ya sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bantu hamba-hambanya yang benar-benar tulus beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan yang lain-lainnya. Ya, walladzina jahadu fina. Mereka yang berusaha di jalan kami, berusaha maksimal mungkin di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan mudahkan mereka berada di jalan kami. Kami akan bantu. Ya. Kami akan bantu. Rasul juga mengatakan bahwasanya man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan beri dia kesabaran. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran untuk melakukan hal-hal, perbuatan amalan yang menjadi potensi untuk mengumpulkan kita di surganya kelak. Saya kira itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban atas maksud kami, atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hamba Allah di Semarang. Ustadz, saya pernah mendengar penjelasan ketika seseorang gagal melintas sirat, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka. Sedangkan dalam surat Az-Zumar, orang masuk neraka secara berbondong-bondong. Apakah dua hal ini tidak saling bertentangan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ikhwan azza wa iyyakum, para pemirsa sekalian, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya masuk neraka itu, ya, manusia yang masuk ke neraka itu ada cara-caranya. Orang-orang yang menyembah selain Allah, ini dia. Orang-orang yang menyembah selain Allah, Allah Subhanahu wa taala mereka akan mengikuti apa yang dia sembah. Seperti misalnya dia menyembah Firaun. Ya. Dia menyembah berhala. Dia menyembah sapi. Maka Allah akan wujudkan apa yang disembah di hadapan mereka. Dan mereka akan mengikuti apa yang mereka sembah. Dan yang mereka sembah ini akan membawa mereka masuk ke dalam neraka. Demikian ikhwah. Jadi bukan naik ke atas sirat. Ya, bukan ke atas sirat. Mereka yang menyembah Firaun, Allah akan munculkan Firaun di hadapan mereka. Dan mereka akan mengikuti Firaun kemana pergi. Firaun ini kemana perginya ikhwah? Membawa mereka ke dalam neraka. Fa'auradahumun nar. Membawa mereka ke dalam neraka. Siapa lagi? Bahkan mereka yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tapi apakah Nabi Isa alaihissalam yang akan diwujudkan oleh Allah? Bukan, ikhwah. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak rela kalau dia disembah. Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilaika ilahaini min duni. Isa, benar kamu yang menyuruh umatmu untuk menyembah dirimu dan ibumu? Kata Nabi Isa, qala subhana, maha suci engkau. Ma'akulahum illa ma'amartani. Aku tidak mengucapkan kepada mereka, tidak memerintahkan kepada mereka kecuali yang pernah engkau perintahkan kepadaku, yaitu tauhid. Nabi Isa mengingkari orang-orang yang menyembah dirinya. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa dia akan diikut? Enggak. Allah akan wujudkan sesuatu yang lain dalam bentuk Nabi Isa, atau Allah akan jadikan syaitan, ya,
sebagai bentuk Nabi Isa. Dan setan inilah yang nanti akan membawa mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi kan ada yang sembah-sembahan itu yang dia nggak rela disembah. Ya, dia nggak rela disembah. Tapi umat setelahnya itu menyembahnya. Seperti umat Nabi Nuh. Mereka kan punya Wad dan Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasro. 5 patung yang mereka sembah. Ini kan 5 orang soleh. Mereka nggak rela disembah. Tapi mereka akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setan akan diwujudkan mereka? Dan seluruh penyembah-penyembah 5 patung ini akan mengikutinya. Dan patung ini bagaimana? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Akan membawa mereka ke dalam neraka jahanam. Jadi tidak meniti sirot. Adapun yang sirot, ikhwah, itu yang meniti dia adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang munafik pun tidak. Ya, orang munafik pun tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang munafik ini mau bergabung, ya, ketika orang munafik mau bergabung, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qilarji'u wara'akum faltamisu nura, faduriba bainahum bisuril lahu babun, batinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalil adzab." Allah buat kata Allah, kamu balik ke belakang, cari cahaya kalian sendiri. Karena orang munafik ini ingin mengikuti cahaya orang mukmin. Orang mukmin kan ada yang cahaya yang terang benderang, ada yang kedap klip. Tapi mereka ingin mengikuti itu. Kata Allah, qilarji wara'akum faltamisu nura, kalian pulang balik ke belakang, cari cahaya kalian sendiri. Kemudian dibuatlah pembatas, yaitu berupa dinding. Dan itu ada pintu-pintunya. Pintu itu dilihat sepertinya sedang ada azab di situ, sehingga orang munafik itu tidak boleh masuk. Padahal bukan azab, tapi adalah rahmat. Orang munafik pun tidak ikut melewati sirat. Demikian ikhwah. Maksudnya orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Orang mukmin yang masuk, ada yang kecepatannya bagaikan kilat, ada kecepatannya bagaikan naik kuda yang kencang, ada kecepatan yang berlari, ada kecepatan berjalan, ada yang merangkak-rangkak, ada yang jatuh bangun. Demikian ikhwah. Jadi itu yang dimaksud dengan ada yang masuk neraka secara berkelompok, ada yang masuk neraka dikarenakan jatuh dari sirat. Allahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Manusia ada yang di surga dan ada yang di neraka, berarti ya Ustaz. Apakah hal ini jin ada yang di surga dan neraka juga, Ustaz? Kemudian, dan apakah jin dan manusia dijadikan satu untuk di surga dan nerakanya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron. Jazakumullahu khairan. Azallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sanafrugu lakum ayyuhats tsaqalan. Ya, kami akan mengadilimu wahai tsaqalan. Ya, 2 makhluk yang dibebani hukum. Dia adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi, ikhwah, jin dan manusia itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ya, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Jin itu ada yang beriman dan juga ada yang kafir. Sampai mungkin para pemirsa masih ingat ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba beliau menengadahkan tangannya seperti ini. Para sahabat ketika itu melihat Rasulullah ketika sholat seperti itu. Setelah selesai sholat, para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah Anda begini? Kata beliau, tadi ada jin ifrit yang ingin membakarku. Akhirnya ku cekik lehernya, ku cekik dia, sampai terjulur lidahnya, sampai aku merasakan dingin lidahnya di tanganku. Seandainya tidak mengingat ucapan saudaraku Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku, sungguhnya engkau maha pemberi. Seandainya tidak mengingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, niscaya jin ini akan kuikat di salah satu tiang Masjid Madinah Nabawi dan akan jadi mainan anak-anak.
Tapi akhirnya kelupas. Artinya jin ini ada yang sampai Rasulullah diutus pun ada yang ingin mencederai dan mencelakakan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Itulah dia. Itulah setan dari kalangan jin. Kemudian demikian juga, adakah di neraka? Ada. Adakah yang di surga? Ada ikhwah. Ada jin-jin yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam surat jin kan. Apa namanya? Idh yastami'una 'alaikal Qur'an. Ketika jin-jin itu mendengar Al-Quran. Ketika mereka sudah mendengar Al-Quran, mereka datang kepada kaumnya. Wahai kaumku, berimanlah dengan Al-Quran ini. Dan seterusnya. Ada juga yang masuk neraka. Demikian ikhwah. Ada yang masuk neraka. Makanya Allah katakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Mereka adalah seperti hewan ternak. Kami telah penuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Dengan jin dan manusia. Berarti di neraka itu ada jin dan manusia. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah nanti di surga itu jin dan manusia yang masuk surga itu berdampingan? Sebagaimana apakah jin dan manusia yang masuk dalam neraka juga berdampingan? Allahu a'lam bishawab. Ya, karena ini perlu keterangan. Kita nggak katakan, ya berdampingan dong. Kita nggak boleh katakan begitu. Dan juga kita nggak katakan, ya nggak berdampingan karena beda. Ikhwah, perlu dalil dalam masalah ini. Karena kita tidak boleh menegakkan dan mengiyakan kecuali dengan dalil. Karena ini masalah gaib. Yang kita harus bicara berdasarkan dalil, bukti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah, saya kira itu saja kajian kita ya. Afwan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan senantiasa memberikan kita petunjuk dan tetap berada di istiqomah di atas siratal mustaqim hingga Allah mengumpulkan kita semua di surganya kelak, surga Firdaus. Surga Firdaus. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan penjelasan tema amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu mendorong kita semua untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh serta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.